Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nawangsari dengan NIM 210306038. Saya berasal dari kelas PTNB, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tentang sistem urogenitalia untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT MP IPM. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan sistem urogenitalia, di mana pengertian dari sistem urogenitalia adalah sistem yang terdiri dari sistem urinaria atau sistem kemih dan sistem genitalia atau sistem reproduksi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem urinaria atau sistem kemih. Yang terdiri pertama itu ada ginjal. Ginjal berfungsi sebagai reabsorpsi zat yang masih digunakan kembali dan pengeluaran urin sehingga terjadi keseimbangan osmosis cairan tubuh. Sistem ekresi pada unggas terdiri dari dua buah ginjal yang terbentuknya relatif besar dan memanjang. Pada bebek terdapat dua buah ginjal yang terletak di belakang paru-paru dan menempel pada tulang punggung. Selanjutnya yang kedua ada ureter. Nah, ureter ini berfungsi untuk mengalirkan urin yang bercampur dengan feses dari ginjal ke kloaka. Ureter terletak di antara ginjal dan kloaka. Ureter juga merupakan saluran yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kloaka. Yang ketiga itu ada kloaka. Nah, untuk kloaka pada bebek berakhir pada kloaka yang merupakan muara keluarnya ekskreta. Feses dan urin sebelumnya dikeluarkan mengalami penyerapan di air sekitar 72% sampai 75%. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk lintas pakan di dalam saluran pencernaan unggas kurang lebih dari 4 jam. Muara ureter dinamakan urodeum, muara sperma pada bebek jantan disebut proctodeum, dan muara feses dinamakan coprodeum. Kloaka merupakan tempat keluarnya ekskreta karena urodeum dan coprodeum terletak berhimpitan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem genitalia atau sistem reproduksi. Di sini saya menggunakan bebek jantan sebagai sampel, dan apa saja sih yang terdapat pada sistem genitalia bebek jantan? Yang pertama itu ada testis. Testis merupakan organ reproduksi jantan yang terdiri dari tubulus semifurus yang fungsinya untuk menghasilkan sperma dan merupakan jaringan internetial yang merupakan sel adiktif dan fungsinya untuk menghasilkan hormon androgen steroid dan juga testosteron. Jika dilihat pada testis bebek, bentuknya seperti biji buncis dan berwarna putih krim. Di bawah testis terdapat sepasang epididymis. Epididymis berfungsi sebagai jalan cairan sperma ke arah kaudal menuju vas deferens. Selanjutnya yang ketiga ada ductus deferens. Nah, untuk ductus deferens ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pematangan, dan juga pengangkutan sperma sebelum diejakulasi. Ductus deferens bermuara di kloaka, tempatnya di proctodeum. Ductus deferens dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas merupakan muara sperma dari testis dan bagian bawah merupakan perpanjangan dari saluran epididymis yang disebut dengan saluran deferens. Vas deferens jumlahnya sepasang dan fungsinya untuk menghubungkan epididymis dengan penis untuk menyalurkan sperma. Nah, yang terakhir itu ada kloaka. Kloaka merupakan suatu lubang posterior yang berperan untuk saluran pencernaan, urin, reproduksi, dan genital pada spesies hewan tertentu. Pada hewan unggas seperti bebek, kloaka berfungsi untuk mensekresikan urin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses terjadinya spermatogenesis pada bebek, di mana pengertian spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel sperma pada unggas jantan. Proses terjadinya spermatogenesis pada umumnya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada spermatogenium, dimulai dengan proses proliferasi sel spermatogenia. Pada fase ini spermatogenia menghasilkan 2 tipe sel diploid, yaitu sel untuk memperbarui stok spermatogenia dan spermatogenia yang berproliferasi menjadi bentuk lain, yaitu spermatosit primer. Nah, yang kedua itu ada proses meiosis. Fase meiosis ini dimulai ketika spermatosit primer melewati pembatas pembuluh darah sampai ke testis menuju lumen
tubuli seminiferi. Meiosis terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama itu ada meiosis 1, yaitu pengurangan jumlah kromosom dan pemisahan kromosom homolog, dilanjutkan dengan meiosis 2. Nah, tahap meiosis 2 menghasilkan spermatid. Proses spermatogenesis sampai dengan pembentukan spermatid membutuhkan waktu 40 hari. Nah, yang terakhir itu ada proses spermiogenetik. Tahap terakhir adalah spermiogenetik, yaitu proses diferensiasi spermatid menjadi bentuk yang lebih kompleks, yaitu spermatozoa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.